Kan kalau sekarang kan kadang-kadang mau cium tangan kan gengsi kan. Soalnya dirinya kan menganggap lebih keramat kan, tapi sudah. bagi beliau enggak. Itu cium tangan beliau itu Kepada Kiai Mursyid. iya. Itu kan sebuah pelajaran yang sangat berharga itu, sehingga cocok yang dan seringkali didawuhkan oleh kiai hadis Rasul itu man tawadhu'a rafa'ahullah, itu dipraktekkan betul sama beliau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Aruf Official. Kali ini kita akan mengobrol santai dan mewawancarai salah satu alumni, yaitu beliau adalah Ki Haji Ali Wijaya, yang mana datangnya dari daerah Subo, Kabupaten Situbondo, Desa Subo, Kecamatan Besuki. Beliau adalah salah satu santrinya guru kita Ki Haji Mirza Kisah, dan tentu bagi panjenengan yang alumni di bawah 2000-an, tahun 2000-an atau awal 90-an, pertengahan 90-an, tentu paham dengan beliau. Langsung saja kita akan bertanya-tanya kepada beliau. Nah, kita langsung menyapa beliau saja dulu. Selanjutnya kita akan menanya-nanyakan kepada beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat bidrillah barakallah. Begini Kiai, kami akan menanyakan salah satunya terkait yaitu Ki Ali Wijaya ini awal mulanya berjumpa dengan guru kita sehingga bisa menjadi santri beliau, dan juga istilahnya yaitu sampai bisa mondok di sini. Awal mula kejadiannya itu di mana dan bagaimana? Oh, iya. Terima kasih. Saya dulu sebelum mondok di Al-Qadiri dulu asli saya di Tanggul Wetan. Insya Allah tidak jauh dari dalamnya Kiai Umar ini. Tidak sampai setengah kilo mungkin, tidak sampai. Dan juga saya dulu memang nyantri, cuma tidak mondok, ke sekolah diniyah. Ibaratnya santri duduk gitu. Ya, nyolok istilahnya. Nyolok. Jadi kenal semua sama keluarga Kiai Samsul itu. Iya. Malah dulu saya menangisi merintis itu sama Kiai Samsul. Ya, saya masih MTS itu sebelum Al-Qadiri. Malah sama almarhum Kiai Samsul ini saya sering sepeda ontel ke Kehanan, Tanggul. Iya, nyemak itu. Kan tiap hari habis subuh kan semaan. Saya sepeda ontelan sama Kiai Samsul, abahnya Kiai Umar. Kadang-kadang kalau beliau udah ada sepeda ontelnya, kuncing sama saya itu. Jadi ya gitu. Niku pada kenang itu. Niku sebelum ke sini kayak gitu. Iya. Masih di MTS 3 Tanggul. Dulu kan MTS Negeri 3 Tanggul kan di pesantren itu, pesantrennya Kiai Umar ini. Ngampung di sana dulu. Sebelum kemudian membangun di Petemon itu. Terus lalu kemudian bagaimana? Setelah lulus itu kemudian memang pengen dulu banyak yang nawarkan sekolah ke SMA gitu dan sebagainya. Cuma saya sendiri tidak tertarik, lebih tertarik ke PGA ini. Nah, kebetulan yang MTS banyak juga yang sekolah di PGA. Ya. Dan saya dengar juga bahwa itu sudah pernah kedengaran Al-Qadiri itu, cuma kayak apa tidak tahu. Akhirnya ketika mendaftar di PGA itu dulu kan mau ada tes itu kan harus nginep itu.
Akhirnya saya bermalam atau nginep di ketimbang cari kosan ya. Iya. Pada waktu itu nggih. Iya, pada waktu itu. Lebih baik di pondok ini. Gitu. Kebetulan memang yang MTS 3 itu banyak kakak-kakak kelas itu yang di BGA. Itu. Ya. Sehingga di BGA itu kan agak ketat juga, soalnya dulu itu banyak Muhammadiyahnya. Jadi mereka guru-guru itu maunya digiring muridnya mau menempati di asrama sana itu. Sehingga sebelum itu sudah dikasih tahu, nanti kalau ditanya sama Pak Guru gini-gini jawabannya sama kakak kelas itu. Gitu. Terus kemudian waktu itu Kiai pas langsung Kiai ke Al-Qadirinya itu bagaimana? Itu ketika sudah bukan jadi santri resmi, cuma ngampung istilahnya. Itu kayaknya sudah melihat sosok Kiai dan keluarganya itu kayak sudah cool rasanya itu, adem itu. Dulu pertama kali yang kenal itu sama saya, Taufik itu. Itu awalnya. Terus tinggi lagi Kiai. Jenengan ini kan termasuk santrinya Mbah Muzaki yang lumayan lama lah, ibaratnya 8 tahun dari 86 94. Pernah tidak Kiai panjenengan ini mengalami suatu hal peristiwa aneh yang di luar nalar, yang mana Kiai sampai sekarang itu rasanya selalu terngiang? Salah satu di antaranya yaitu bukan hanya tentang karomahnya saja, baik itu ajarannya, haliyah beliau yang sangat sulit dilupakan oleh Kiai sampai sekarang. Salah satunya di antaranya itu apa Kiai? Kalau masalah artinya kelebihan dari beliaunya sebenarnya banyak sebenarnya. Yang langsung Kiai sendiri pernah mengalaminya ibaratnya. Kalau yang hal-hal yang dahulunya Kiai yang saya rasakan itu yang mau ini ketika sudah alumni ini ketika itu peristiwa saya kan peristiwa hijrah dari tempat yang lama itu saya gitu. Saya alhamdulillah itu punya guru yang memang pengalaman lah. Ini itu beliaunya ini kan dalam kalau kehidupannya itu kan kayaknya nampak tilasnya mirip Rasulullah dah. Gitu kan ya. Rasulullah kan sebelum beliau menerima wahyu Iqra itu kan bolak-balik ke Gua Hira. Itu kan. Beliaunya ke pejudan. Itu kayaknya sudah dialami beliau itu. Jadi nampak tirahnya kayaknya sudah kayak Rasulullah beliau di alam itu. Jadi kan Rasulullah itu sampai artinya punya pendirian yang teguh kuat. Setelah beliau kan di wisuda sama malaikat itu kan di Gua Hira. Iya, di wisuda ibaratnya. Iya, insyaallah termasuk beliaunya di wisudanya di pejudan itu. Terus gimana gitu? Iya. Itu kan yang berguru sama Ki Urat itu yang itu. Walaupun beliau Ki Uratnya itu kan khariqul ada lah bertangan. Tapi memang beliau mengakui kalau syariatnya bukan beliau, bukan Ki Urat gurunya. Itu memang guru hakikat gitu. Beliau itu. Artinya guru keyakinan. Itu memang Ki Urat itu. Sehingga kita memaklumi kalau beliau pada santrinya jamaahnya kemudian setiap ceramahnya kemudian menanamkan keyakinan. Itu. Dengan tahaddus bin nikmah. Walaupun sama orang-orang rumah Kiai Situbondo itu dianggap bukan
tapi dia nggak pamer itu kan. Ya, ya, ya. Padahal kan data bin nikmah. Ya, ya. Kata beliau, namun yakin, namun keyakinan dengan cerita, berbagai cerita yang di luar nalar, itu kan. Kejadian-kejadian yang di luar akal. Itu. Cuma yang namanya, memang saya sendiri melihat yang suasana di situ Bondo, itu kan memang fanatik kalau di sana itu fanatik keturunan, fanatik nasab, gitu. Sedangkan beliaunya Syekhuna ini kan jargonnya asyaraf la bin nasab walakin bitta'at. Itu yang bikin santri, walaupun katanya orang Madura teka anan reng bungkalatan, itu cek kebetul, cek kene ate, itu yang bikin semangat sama motivasi lah, motivasi luar biasa itu. Itu. Jadi tidak pandang bulu putranya siapa. Tidak pandang bulu. Sehingga banyak santri-santri walaupun nasabnya ya tak temulah apa itu bin apa itu. Kemudian setelah di masyarakat karena mungkin penanaman keyakinan dari beliaunya, mereka muncul di masyarakat. Tuh. Terus salah satu akhlaknya Bayi Muzaki yang Kiai sendiri pernah ibaratnya sulit melupakan itu apa? Kalau yang saya baca itu akhlak beliau itu minal mutawadhi'in. Sangat tawadhu itu beliau itu. Tuh. Sangat menghormati. Apalagi bangsanya kiai misalnya yang lebih sepuh. Walaupun secara mungkin pangkat dan keromanya jauh. Itu. Contohnya dulu yang saya lihat itu Kiai Mursyid almarhum ya. Itu. Tuh. Kalau secara harisma dan anunya kan jauh sama kiai. Orang-orang waktu itu kan beliau Kiai Mursyidnya terkenal kan dulu. Ketika beliau jadi jurkam di P3. Tapi setelah itu sepuh-sepuh kan tidak banyak kenal. Iya. Tuh, saya termasuk guru saya dulu itu, Kiai Mursyid itu. Ketika beliau ke dalam itu, mestinya kan yang punya power, punya harisma, kan kalau sekarang kan kadang-kadang mau cium tangan kan gengsi, kan. Soalnya dirinya kan menganggap lebih keramat kan, tapi bagi beliau tidak. Itu cium tangan beliau itu. Kepada Kiai Mursyid. Iya. Itu kan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Itu. Sehingga cocok yang dan sering kali didawuhkan oleh kiai hadis Rasul itu man tawadhu'a rafa'ahullah. Itu. Dipraktekkan betul sama beliau itu. Itu akhlak yang paling menonjol. Makanya saya bilang tadi beliau ini kayak nampak tidaknya kayak Rasulullah dah. Ya memang warasahnya. Iya. Warasatul anbiya. Iya. Ketawaduannya ini seperti Rasulullah yang ketika beliau ditanya oleh Allah itu semua nabi-nabi ditanya. Ketika Nabi Ibrahim dia tanya, "Man anta ya Ibrahim?" Kan beliau jawabnya, Musa dan Nabi Musa ditanyakan, "Ana kalimullah." Kalim kan pangkat juga itu kan? Takutnya. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, "Man anta Ibrahim?" "Ana Khalilur Rahman, Khalilullah." Itu kan pangkat juga pangkatnya itu. Termasuk Nabi Isa ditanya, "Man anta Isa?" "Ana Ruhullah." Ya. Tapi ketika jatuh pada giliran Rasulullah, padahal beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Wujud. Tapi jawaban beliau adalah jawaban yang paling menjadi hinaan orang Arab pada waktu itu. Anal yatim, saya yatim. Ini Rasulullah. Ini mungkin sesuai dengan tadi itu dah. Yang tawadhu diangkat oleh Allah. Ini yang sangat menonjol beliau itu. Ini. Dan juga beliau sangat-sangat mengajarkan seperti yang sekarang itu kan para
kiai kan banyak lah, bukan ulama lah. Para masyayikh di mana-mana itu kan menggembor-gemborkan rahmatan lil alamin. Tapi ketika saya melihat dan saya baca apa tingkah laku mereka itu, kenyataannya di lapangan tidak begitu. Tidak rahmatan lil alamin. Soalnya ketika orang lain tidak sejalan dengan misalnya ya, gampangnya secara kasarnya tidak ikut partainya, tidak ikut kelompoknya ya. Itu seakan-akan diremehkan, tak reken gampang. Iya, betul itu. Wah, ini baru ini sepertinya. Ya, ini kacamata pemikiran sudut pandang yang baru ini. Terus bagaimana? Kelihatannya begitu, Mas. Sangat beda dengan guru kita ini. Beliau sangat-sangat mengajarkan betul-betul rahmatan lil alamin. Sehingga beliau ketika di Situbondo ini, beliau kalimat tawaduknya, beliau sanjung kiai yang ada di Situbondo seperti Ki Sofyan, Ki Holil. Para jamaah disuruh, di sini ada walinya Allah, cabis gitu. Walaupun orang dihalang-halangi untuk Al-Qadiri. Ini. Tapi jangan dianu. Geng. Enggak apa-apa ya. Terus bagaimana gitu? Iya, itu. Saya tuh sendiri pokoknya yang berhubungan dengan Al-Qadiri mesti akan di-delete itu. Buktinya saya sendiri langsung ke dulu ya. Ada salah seorang itu mungkin jamaahnya mereka lah. Itu mengadakan pengajian, terus salah satu di sana itu ada bagian lora-lora itu yang ditunjuk sebagai koordinatornya itu, anak buahnya itu dah, beliaunya. Terus tanya, nelpon. Waktu itu ada saya itu di dalamnya paman itu, Ki Faruk itu. Ngajeng siapa? Katanya. Bilangnya Ki Malik. Ki Malik kan tahu bahwa Ki Malik hadir. Iya kan? Jangan Kiai selalu bermagar kan, sering. Tuh gimana? Mak boleh Ki Malik kan? Itu. Bangara tantretan hadir. Ya boleh Ki Malik ya burung lah. Ini tidak banyak yang tahu. Hanya di sini jenengan berani cerita, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Baik. Iya. Terus gimana? Bahan. Iya, gitu. Sehingga saya juga kecipratan, Gus, sebagai santrinya beliau. Gitu. Jadi yang asalnya terutama yang saya kena imbasnya itu ketika Lora Fadil itu pilkada itu itu sangat-sangat dipojokkan saya itu. Ya, banyak imbasnya itu. Soalnya di antara yang awalnya gambarnya orang-orang yang mendukung saya ketika pilkada karena sudah ikut ke sana sehingga lepas dari saya. Tuh, malah keluar kalimat-kalimat yang kurang enak didengar dah. Bahkan waktu itu di rumah kan saya bangun musola. Kalau sekarang kan sudah masjid. Musola itu masih badannya itu belum ada. Iya. Pondasi berupa. Bukan. Sudah jadi badannya, cuma belum ada terasnya itu. Itu ketika habis pilkada itu kan kalah sudah. Saya itu di samping ketika sudah selesai jelas itu lewat depan rumah itu. Teman kan tahu ya? Itu pawai itu sorak-sorak itu sambil keluar kalimat-kalimat yang tidak enak itu. Tuh. Bukan hanya itu, ya beri mercon saya. Iya ke rumah itu. Pada waktu itu iya. Ya beri mercon, cak mau cak itu. Tuh.
Tapi kalau seperti guru kita sudah kebal, ibaratnya kebal yang namanya cacian maki. Untungnya saya punya guru yang seperti beliau. Ini. Tuh. Malah peristiwa yang awalnya itu saya mau hijrah. Ini kan hijrahnya bukan semata-mata saya sebenarnya punya kepinginan hijrah itu. Kepinginan. Karena setelah saya di Subuh itu dapat 1 tahun, ternyata saya merasakan bahwa ini ada ipar sudah tidak sejalan. Tuh. Cuma saya sendiri sudah dah begitu peduli dah. Biasa-biasa. Tuh. Cuman ternyata setelah saya hijrah itu Kiai Humsun itu bilang ke saya itu ketika ziarah haji, saya Kiai cedera debu bangko ya. Wijaya Roman gunung bisa, ya tak bisa aja, tak bisa berkembang. Ternyata beliau bilang ke Kiai Humsun. Iya. Kiai Humsun bilang ke saya. Ya betul juga kan, ibaratnya pohon pisang itu. Mana bolong, buahnya gini. Ya itu. Jadi waktu hijrah itu peristiwa gara-gara sebab hijrahnya itu sangat mencekam itu sebenarnya. Tapi ibaratnya kan berbuah manis nanti. Iya, ini alhamdulillah itu karena ya punya guru beliau ini punya pantuman gampangnya. Itu kan kan saya punya nadar memang kalau bisa haji mau mengundang Syekhuna. Tapi pada waktu itu memang sudah ada ini dia sudah ada dan udah kontra sama, tidak senang dah sama tidak sejalan. Sehingga ketika saya mengutarakan itu tidak setuju. Itu. Tapi saya sudah kadung nadar gitu. Sehingga pada malam itu rumahnya kan di dekat sini pentas ya. Ini di sini lah, di mobil ini rumahnya, depet ini. Itu. Itu sama uminya Dopar ini ditelepon. Soalnya ada informasi mau ditinggal itu, ditinggalkan acara itu. Telepon diminta untuk tidak meninggalkan lokasi lah sampai. Tuh. Ternyata ketika pas mau acara itu ditinggalkan ke Ciletreng, ke pesantren. Bukan hanya itu, rumahnya itu lampu-lampunya dimatikan semua. Itu. Terus semua asatid, semua orang pesantren dilarang membantu acara saya itu. Kalau asatid akan dipecat, atau guru akan dipecat. Nah, salah satu guru itu kebetulan protokol yang biasa jadi protokol itu udah ada. Akhirnya itu yang namanya Ustadz Sunarbi itu, yang di Besuki dulu. Itu yang menggantikan. Dia itu sebagai guru pengajar di MTS di Suledaya itu yang jadi protokol. Betul. Begitu selesai acara, keesok harinya sudah langsung instruksi pencatan. Ya itu. Itu kan pas Cuan Manis ketika pertemuan keluarga itu kayak tadi itu. Terus Kiai kan tanya. Sebelumnya apa namanya? Laura Taufik tanya ke saya, belum ya kadisa jadi protokol kan MTS kadisa pecat kelakuan. Oh masa? Ketika pertemuan keluarga begitu Syekhuna tanya gimana situasinya,
Yang jawab Pak Taufik, karena informasi dari saya itu, anu Pak, kali saat seperti protokol, pecat dah. Pecat. Akhirnya keluar jauh. Munda iya, anu lah. Keluar di saat. Ya, ini. Suka dukanya ketika berhijrah dari Iya. ke timur itu ya, Iya. ibaratnya. Keluar di saatnya relokasi benar. Iya, iya, iya. Itu. Memang kalimat itu yang sebenarnya yang saya tunggu sebenarnya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Wah, Iya. sangat ibaratnya sangat super sekali juga dukanya ibaratnya. Iya. Itu kan iya, saya kan istilahnya kan ada itu apa baliknya bunya ini. Bilang-bilang gini-gini itu ternyata memang kalimatnya ya kamu memang harus keluar dari sini. Istilah kasarnya diusir saya itu. Iya. Gitu. Oh ya sudah. Tuh, karena sudah punya bahan. Andaikan yang Dawu itu bukan Caihuna yang nyuruh keluar, tidak keluar saya. Tuh. Iya, iya. Kiai manapun sudah, sesitu bondo dah. Iya. Nyuruh keluar saya misalnya dari tempat yang lama, Iya. keluar teman. Tapi guru Caihuna tidak nyuruh, tidak keluar saya. Iya, iya. Sebaliknya, kalau Kiai sesitu bondo dah. Iya. Jangan, tapi beliau nyuruh keluar saya itu. Itu, waduh, itu. Kan itu modal utama. Oke. Mungkin Modal jadi utama sebagai orang murid lah. Iya. Oke, Mungkin bisa berlaku yang namanya sir robbani ala lisan ustadi itu. Terus niki lagi Kiai, yang terakhir Kiai, pesan-pesan Kiai untuk para imam manakib, jamaah manakib, alumni serta santri. Harapan Kiai ke depan bagaimana Kiai? Iya. Untuk santri dan alumni, terutama alumninya, ini kan termasuk jamaah, ya mari kita tetap usul lah sama guru kita, karena guru kita yang nanti bisa mengusulkan kita kepada Rasulullah dan pada ujungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di sana akan dibuka keran-keran barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan mudah-mudahan terakhir beliau Kiai masih dipanjangkan umur, diberi kesehatan yang lebih, karena baik keluarga, alumni maupun jamaah dan umat seluruh Indonesia masih sangat butuhkan beliau ini. Beliau jangankan tidak usah berdoa, beliau hadir sudah kayaknya sudah dingin rasanya itu, barokahnya sudah turun di sana kayaknya bersama beliau itu. Sudah marem lah Kiai. Sudah marem. Mabruk beliau gitu ya, mabruk. Barokah dan memberkahi itu. Iya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, termasuk keluarganya, semuanya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jangan lupa para jamaah, santri, alumni dan para kaum muslimin, dukung channel Ar-Rufa Official dengan like, komen, share, dan subscribe. Itulah pemaparan beliau yang sangat super luar biasa, menceritakan bahwa dalam posisi apapun engkau ketika mengalami kesulitan apapun, ingatlah selalu kepada gurumu serta orang tuamu dengan caranya yaitu saling menyambung rasa dengan Al-Fatihah, dan selalu minimal mendoakan. Nanti Allah akan membukakan sir-sirnya rahasia Fatihah itu melalui dampak engkau mentawasuli gurumu itu. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.